Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bapak Muid. Kali ini kita akan membawakan sebuah materi dengan judul menyambut usia bayi. Seperti apakah penjelasan materinya? Mari kita bahas. Nah, langkah-langkah kita dalam membuat lembar kerja peserta didik itu adalah yang pertama kita menyiapkan judul LKPD. Apa judul yang akan kita ambil dari materi itu? Nah, langkah pertama itu kita lakukan yaitu menyiapkan judul terlebih dahulu. Nah, judul yang digunakan harus sesuai dengan materi pokok yang akan diajarkan guru kepada siswa dalam proses kegiatan belajar nantinya. Nah, pada judul yang kita bahas pada kali ini adalah itu terdapat pada pembelajaran fase B kelas 4 di semester ganjil, materinya tentang menyambut usia balik. Ya, nah setelah langkah yang pertama tadi, kita selanjutnya pada langkah yang kedua adalah kompetensi dasar, yaitu mengetahui dan menuliskan kompetensi dasar atau KD yang akan dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar. Pada umumnya LKPD akan memuat kompetensi dasar, yaitu pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Nah, dalam pembahasan ini, kompetensi dasar dalam materi ini adalah peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Nah, selanjutnya kita melangkah pada langkah yang ketiga dalam proses pembuatan LKPD ini, yaitu menentukan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini guru dapat menuliskan indikator pencapaian kompetensi yang biasa disingkat sebagai IPK. Nah, dalam pelaksanaannya lebih baik indikator yang ditulis itu memuat 2 indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kompetensi dasar. Nah, pada materi ini indikator itu adalah yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaannya dengan benar. Yang kedua, paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, itulah langkah yang ketiga. Nah, setelah kita menentukan tahap yang ketiga atau langkah ketiga tentang indikator capaian pembelajaran, kita langkah pada langkah yang keempat, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, adapun langkah selanjutnya itu menuliskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Nah, ada beberapa aspek yang harus dimuat dalam pembuatan LKPD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree sebelum kita membuat tujuan pembelajaran. Anda terlebih dahulu harus memahami cara membuat dan menentukan tujuan pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Anda. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama itu peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Langkah kelima adalah waktu penyelesaian LKPD. Nah, di sini yaitu kita menentukan waktu penyelesaian LKPD. Tujuan dari ditentukannya waktu penyelesaian ini agar siswa dapat mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru. Dengan diketahuinya waktu yang diberikan, siswa bisa lebih disiplin dalam mengatur waktu dan memaksimalkan waktu yang telah diberikan guru. Nah, sehingga
siswa bisa lebih mudah dalam mengatur pembagian waktunya sendiri. Nah, hal ini tentunya dapat mencapai tujuan pembelajaran siswa dengan baik. Langkah selanjutnya yang keenam adalah kita menentukan penilaian. Nah, setelah itu kita selaku guru harus menentukan teknik penilaian yang akan digunakan dalam proses pengerjaan LKPD tersebut. Nah, teknik penilaian ini harus sesuai objek dan mampu melihat kemampuan yang dimiliki oleh siswa kita. Nah, teknik penilaian ini saya mempergunakan dalam dua jenis penilaian, yakni penilaian formatif atau soal. Kita membagikan beberapa soal. Nah, yang kedua adalah penilaian portofolio atau minmap. Nah, langkah yang ketujuh adalah kita menuliskan petunjuk LKPD. Nah, sebelum mengerjakan tugas-tugas yang terdapat di dalam LKPD, penting bagi siswa untuk mengetahui petunjuk-petunjuk pengerjaan LKPD tersebut. Nah, dengan adanya petunjuk ini, siswa dapat memahami cara mengerjakan kegiatan yang terdapat di dalam LKPD tersebut. Nah, tanpa adanya petunjuk pembuatan, maka sistem pengerjaannya menjadi tidak jelas dan akan membuat siswa itu kebingungan dalam mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya di sini ialah kita menjelaskan sebelum memulai, kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita belajar. Nah, yang kedua, siswa kita arahkan untuk amati pemaparan materi yang dijelaskan oleh guru sebelum mengerjakan LPD. Nah, selanjutnya, diskusikan setiap permasalahan dengan kelompokmu. Nah, yang selanjutnya adalah LKPD diisi secara sendiri, mandiri berdasarkan pemahaman sendiri dan dari ide yang muncul dari diskusi kelompokmu. Nah, silakan bertanya apabila ada hal-hal yang kurang kamu pahami. Itulah adalah menuliskan kita petunjuk untuk LKPD. Nah, langkah pembuatan LKPD yang kedelapan yaitu kita menuliskan alat dan bahan LKPD. Nah, dalam membuat LKPD, guru juga perlu menentukan alat dan bahan yang digunakan untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Nah, dengan mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam mengerjakan LKPD ini, siswa dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dengan baik. Nah, setelah itu, proses mengerjakan LKPD dapat berjalan dengan baik, efisien, dan lebih efektif. Nah, di sini adalah materi tentang balik menurut bahasa. Nah, itu adalah menuliskan alatnya. Kita menjelaskan materi. Materi yang dijelaskan adalah balik menurut bahasa. Nah, selanjutnya itu menurut Islam, balik. Nah, balik di sini apabila seseorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan tanda anak laki-laki perempuan. Nah, di sini kita menjelaskan untuk laki-laki telah sampai umur 15 tahun, telah tumbuh atau dan lain sebagainya. Begitu juga demikian. Tanda-tandanya untuk perempuan adalah misalnya telah sampai usia 9 atau 15 tahun. Nah, langkah selanjutnya adalah yang ke-9, kita menjelaskan langkah-langkah kegiatan. Nah, sebelum guru, di sini guru perlu menuliskan langkah-langkah kegiatan yang akan dikerjakan siswa pada LKPD tersebut. Nah, biasanya di dalam LKPD akan terdapat beberapa kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan siswa. Nah, ini sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari siswa. Nah, pengerjaan tersebut memiliki waktu yang sudah ditentukan dan juga sudah tertulis di dalam LKPD tersebut. Nah, di sini saya memasukkan 2 poin, yaitu yang pertama adalah menyimak video materi pembelajaran
di link tertentu yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya yang kedua, melakukan tanya jawab mengenai materi tentang tanda-tanda usia balik bagi perempuan dan laki-laki. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir adalah kita melakukan penyimpulan. Nah, setelah siswa telah selesai mengerjakan LKPD, guru perlu memberikan penguatan berupa feedback atau umpan balik pada materi pembelajaran yang baru saja dipelajari. Nah, pada kesempatan ini guru juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, itulah 10 langkah yang kami buat dalam langkah-langkah membuat satu proses LKPD untuk pembelajaran bagi siswa. Nah, ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat juga, tentunya banyak kekurangan. Ini sebagai tugas kami dalam mengikuti PPG. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.